Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama. Kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan memenuhi hati kita. Saat ini kita memasuki waktu renungan dengan edisi Rabu 19 November 2025. Namun sebelum itu, mari saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di sorga, Bapa yang memiliki kehidupan ini, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Kami datang bersyukur atas napas kehidupan yang Engkau masih berikan setiap kami sekalian. Terima kasih untuk istirahat yang Kau sediakan dan kesempatan baru yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Kami mohon Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah setiap renungan yang kami dengar meneguhkan iman, menguatkan langkah kami, dan menuntun kami menjalani hari ini sesuai kehendak-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, pimpin kami dari awal hingga akhir, supaya segala sesuatu yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-66, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Yesaya 66 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Firman Tuhan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat.
maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Amin firman Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita dituntun dengan tema bertumbuh dalam Tuhan. Dalam bahasa Toraja, Lo Bolan Puang. Ada pantun yang berbunyi, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Ini menjelaskan tentang seseorang yang mengalami perasaan jatuh cinta, bahwa sesuatu yang dilihat bisa menggerakkan rasa. Dalam Yesaya 66 ayat yang ke-14 tadi, dikatakan bahwa ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira. Berita sukacita ini diberikan kepada bangsa dalam situasi pemulihan pasca pembuangan, yang menegaskan kepada hamba-hambanya bahwa mereka akan melihat kemuliaan Tuhan pada saatnya dan akan menggerakkan mereka bersyukur serta sujud menyembah Tuhan pada ayatnya yang ke-23. Perwujudan Tuhan menekankan bahwa Dia berada di atas. Dia pula yang berada di dalam kehidupan umatnya. Kehadirannya menolong kita untuk melihat bagaimana kemahakuasaannya dan membuat kita akan kegirangan dan seperti rumput muda yang dengan lebat. Artinya, Tuhan akan menjamin kehidupan pertumbuhan umatnya. Dari awal kisah penciptaan, bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Dia membuktikan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Penebusan dalam Yesus mengendapi janji setia-Nya untuk selalu mau ada dan berjalan bersama orang-orang yang mengasihi-Nya. Demikian pun dalam karya Roh Kudus yang mengenapi janji-Nya dan mau tinggal di dalam hati setiap yang percaya kepadanya. Karena itu, jika saat ini kita boleh kuat dan bertahan, itu semua bukti nyata dari pertolongan-Nya. Hasil akhir perjalanan sangat dipengaruhi dengan siapa kita berjalan. Berjalan dengan orang baik akan menolong kita menuju akhir yang baik. Berjalan dengan orang jahat sangat mungkin akan menjerumuskan kita. Berjalan dengan Tuhan akan membawa kita pada kebahagiaan teristimewa kepada keselamatan yang sempurna menyongsong kedatangan Yesus kembali. Tuhan dimuliakan. Amin. Setelah mendengar renungan pada pagi hari ini, kita akan menutupnya. Sebelum itu, kita berdoa. Tuhan, Allah yang penuh kasih, Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penguatan, penghiburan, dan pengajaran yang kami terima. Kiranya firman-Mu yang kami dengar tidak hanya berhenti di hati kami, tetapi menjadi terang dan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Mampukan kami untuk hidup setia, bersikap bijaksana, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Lindungi dan sertai kami Tuhan sepanjang hari segala kegiatan yang akan kami jalani, agar segala pekerjaan kami menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Kami bawa dalam anak-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.